Hai viewers, kembali lagi bersama Indahnya Dunia. Kali ini kita akan membahas 5 film horor yang terkutuk. Sebelumnya jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Yuk simak 5 film horor yang terkutuk. Hai, kali ini kita akan membahas 5 film horor yang terkutuk. Bagaimana kalau film-film horor ini terkutuk dan bisa merenggut nyawa pemain maupun orang yang berada di lokasi syuting? Let's check out. Pertama, Poltergeist. Film ini berkisah mengenai cerita yang pernah menjadi legenda pada sekitar tahun 80-an, yakni teror kekuatan jahat yang menimpa keluarga Bowen. Trilogi horor laris dipercaya sebagai salah satu film paling terkutuk. Konon, rangka manusia asli digunakan dalam pembuatan film ini, sehingga wajar terjadi kutukan pada orang yang terlibat di sana. Heather O'Rourke, pemeran Carol Anne, di film ini meninggal di usia 12 tahun. Dominic June, yang berperan sebagai kakak Carol Anne, juga meninggal dibunuh kekasihnya pada tahun film ini dirilis. Will Shipton, pemeran Taylor di Poltergeist The Other Side, meninggal dalam usia 53. Dia meninggal karena komplikasi yang terjadi sebelum dan sesudah operasi. 2. The Omen. Film ini bercerita tentang anak setan yang diadopsi oleh keluarga diplomat Robert dan Catherine. Film ini dianggap berhubungan dengan pemuja setan sungguhan, sehingga mengakibatkan banyak kematian dan kecelakaan. Baik film The Omen original maupun versi remake dianggap terkutuk karena berhubungan dengan tokoh Antikris yang dibahas di dalamnya. Yang menyeramkan, putra Georgie, aktor utama dalam film ini, bunuh diri 2 bulan sebelum film ini diproduksi. Tim spesialis efek bernama James dan asistennya Liz Moore mengalami kecelakaan parah yang menyebabkan James terluka parah dan Liz tewas. 3. The Procession. Menceritakan tentang sepasang suami istri, Clyde dan Stephanie, yang baru saja bercerai. Sejak perceraian tersebut, kedua anaknya sudah dewasa dan bergantian diasuh oleh kedua orang tuanya. Emil menemukan sebuah kotak tua di garage sale di samping rumahnya. Film yang terinspirasi dari kisah nyata ini juga membawa teror kepada para pihak yang terlibat dalam pembuatannya. Aktor Jeffrey Dean Morgan, seorang yang tidak dipercaya akan dunia mistis, pun mengakui banyak kejadian tak wajar yang berlangsung di tempat pembuatan film. Misalnya bohlam lampu yang kerap meledak, angin dingin berhembus di set pembuatan film sampai terbakar, sebuah gudang tempat penyimpanan properti, tiruan kotak terkutuk yang dibuat film ini. 4. The Conjuring. Berkisah tentang keluarga Caroline dan Roger Perron baru saja pindah ke rumah baru, dan lama-kelamaan mereka merasakan keanehan pada rumah itu. Aktris Vera merasa tidak tenang setiap mengunjungi tempat syuting. Dia bahkan tidak mau membawa naskah film tersebut pulang. Pada suatu ketika, Perron asli datang mengunjungi tempat syuting, dan ada hembusan angin aneh menyertai mereka. Konon setelah pulang, Caroline Perron merasa ada kehadiran makhluk lain yang mengikutinya dan mendorongnya sampai jatuh ke lantai. 5. The Exorcism of Emily Rose. Seorang gadis 19 tahun, Emily Rose, meninggal beberapa hari kemudian setelah dirinya menjalani eksorsim dengan bantuan pastor paroki bernama Moore. Pemeran utama film ini merasa sering diganggu entitas tak kasat mata hingga pulang ke rumahnya. Aktris Jennifer merasa diikut entitas tak kasat mata yang kerap mengganggunya. Setelah progres syuting berakhir, dia mengakui bahwa saat mereka syuting, pemutar musiknya kerap menyala sendiri di tengah malam.
Hey yo, what's up guys? Balik lagi di channel Indahnya Dunia. Kali ini gue akan ngebahas info-info terupdate di Indonesia. Tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Yuk langsung aja disimak berikut ini videonya. Seorang pelajar asal Tangerang bernama Arik Multazam dilaporkan terjatuh di Gunung Piramid, Bondowoso. Sebelumnya diberitakan Multazam terjatuh setelah hendak turun dari puncak piramid. Multazam mendaki Gunung Piramid bersama keempat temannya pada Sabtu 8 Agustus 2020 lalu. Sekretaris BPBD Bondowoso, Adi Surnaryadi, melaporkan pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, Multazam dan teman-temannya mendaki Gunung Piramid dan bermalam, lalu mendirikan tenda. Setelah itu, pada hari Minggu 19 Agustus 2020, pukul 6 waktu Indonesia Barat, ada 3 anak termasuk Multazam naik ke puncak piramid untuk berfoto, sedangkan 2 teman lainnya memutuskan untuk tinggal di tenda karena petugas Babinsa mengingatkan mereka agar tak mendaki puncak piramid sebelum memulai perjalanan. Setelah berfoto, mereka turun dan sekitar pukul 8, satu korban yaitu Multazam terpleset jatuh ke tebing sebelah utara. Setelah tim melakukan pencarian, Multazam ditemukan meninggal dunia dalam keadaan terlungkup. Korban ditemukan meninggal sekitar pukul 14.45 waktu Indonesia Barat. Butuh waktu sekitar 9 jam untuk membawa jenazah tersebut ke posko 1. Setelah itu, pukul 23.45 waktu Indonesia Barat, jenazah korban langsung dibawa ke RSUD Dr. Koesnadi, Bondowoso menggunakan ambulan yang sudah disediakan. Tim Basarnas bersama anggota Polri, TNI, BPBD, relawan, dan masyarakat harus membuka jalur yang jarang dilewati untuk membawa pelajar asal Tangerang tersebut karena jenazah dievakuasi tidak melewati jalur setapak menuju Gunung Piramid, tetapi melewati tebing bagian bawah yang cukup ekstrim. Sebelumnya, atau setahun yang lalu, pendaki bernama Torik Rizky Maulidan yang merupakan siswa SMP hilang setelah mendaki Gunung Piramid di Bondowoso, Jawa Timur. Bagaimana tanggapan viewers mengenai pelajar yang jatuh di Gunung Piramid ini? Silahkan tulis tanggapan kalian di kolom komentar ya. Terima kasih. Hai viewers, kembali lagi bersama Indahnya Dunia. Kali ini kita akan membahas 6 kisah horor sekolah sampai masuk berita yang kalian tidak ketahui. Sebelumnya jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Yuk simak 6 kisah horor sekolah sampai masuk berita. Hai, viewers pasti sering mendengar kisah-kisah horor, terutama di sekolah bukan? Nah, kali ini kita akan membahas beberapa kisah horor sekolah yang sampai masuk berita. Horor banget kan viewers? Pasti viewers penasaran kan dengan kisahnya? Let's check out. Pertama, Julia F. Callahan Elementary School. Pada tahun 1952, Julia F. Callahan, pendiri sebuah sekolah Lynn, Massachusetts, meninggal dunia. Para murid dan guru percaya arwah Julia nggak pernah meninggalkan sekolah tersebut. Murid-murid di sana juga mengaku kepada media kalau mereka sering mendengar suara mengerikan dari lonteng. Julia yang sudah meninggal pada 1952 sering terlihat di sana. 2. Yanagawa High School. Bayangkan saja, dalam satu waktu yang bersamaan terdapat 27 pelajar cewek yang pingsan di Yanagawa High School, Jepang. Setelah melihat hantu mengerikan, kisah ini dimulai dari seorang cewek yang berteriak sekuat tenaga setelah melihat hantu. Ia pun langsung gak bisa menggerakkan tubuhnya. Kekacauan ini makin parah ketika pelajar lain juga mengalami peristiwa mengerikan serupa. Disebut hantu yang mengganggu para pelajar ini tidak memiliki kepala. Seram sekali ya viewers. 3. West High School. Terdapat cerita mengerikan yang terjadi di sebuah sekolah bernama West High School, di mana sering terlihat seorang nenek-nenek tua yang kesepian berkeliaran di koridor sekolahnya. Bahkan terdapat seorang pelajar yang melihatnya. Ia merasa penasaran karena nenek-nenek itu terlihat mengganggu pertunjukan teater di sekolah tersebut. Pelajar ini pun langsung menghampirinya untuk menyuruhnya pergi. Menurut Liz First, kisah ini sampai masuk ke berita-berita lokal di wilayah sekolah ini berada. 4. Sophie B. Wright Middle School. Sophie B. Wright Middle School merupakan sekolah yang didirikan pada tahun 1912. Kala itu, Sophie B. Wright Middle School adalah sekolah perempuan pertama yang ada di New Orleans ketika bencana alam melanda New Orleans. Para muridnya dievakuasi, sehingga sekolah itu kosong.
Akhirnya, sekolah itu digunakan sebagai tempat berjaga para petugas keamanan. Seorang tentara bernama Robin Hudson bahkan bercerita kepada media kalau ia sering melihat sesosok perempuan di koridor. Kemudian ada juga yang melihat sesosok perempuan di kamar mandi yang tertawa dengan sangat mengerikan. Wah, kalau viewers yang jadi tentara, itu apa yang akan viewers lakukan? 5. M. Godjen Primary School. Seorang guru menolak untuk bekerja lagi di M. Godjen Primary School karena mengaku pernah diserang oleh iblis jahat. Terdapat kisah seorang guru yang mengatakan mendengar koleganya berteriak karena disekap oleh 4 cowok yang tidak terlihat. Kemudian ada murid yang sedang buang air kecil namun mendengar suara air dalam toiletnya. Saking mengerikannya, para pelajar di sana diminta untuk tidak menceritakan kisah-kisah menyeramkan lagi. Menurut List First, kisah ini sampai masuk berita. 6. Lee Williams High School. Lee Williams High School berada di Kingsman, Arizona, Amerika Serikat. Pada tahun 2013, kepala sekolah yang bernama Steve Elwood bercerita kepada Los Angeles Times terkait cerita hantu di sekolah tersebut. Masyarakat sekitar percaya, seringkali hantu terlihat di sana. Bahkan orang-orang percaya Lee Williams High School adalah sekolah yang berhantu. Hantunya macam-macam. Ada yang berupa ibu-ibu tua yang berpakaian layaknya seorang kerajaan. Kemudian juga ada melihat sekumpulan pria yang sedang menggunakan baju wisudanya. Hai viewers, kembali lagi bersama Indahnya Dunia. Kali ini kita akan membahas 5 misteri Gunung Salak yang tidak kalian ketahui. Sebelumnya jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Yuk simak 5 misteri Gunung Salak. Hai, kali ini kita akan membahas beberapa misteri Gunung Salak. Viewers pasti sudah tidak asing bukan dengan Gunung Salak? Ya, gunung ini dikenal sebagai tempat jatuhnya Sukhoi Superjet 100 pada tahun 2012. Namun, gunung ini disebut sebagai gunungnya terangker di Jawa Barat. Mulai dari cerita adanya kampung setan hingga suara gamelan. Seram sekali viewers. Pasti viewers sudah penasaran kan? Let's check out. Pertama, nenek tua di dekat tebing. Menurut seorang pendaki, ia pernah melihat nenek-nenek misterius berusia sekitar 80 tahun. Yang mengejutkan pendaki ini adalah nenek-nenek misterius yang memanjat tebing curam. Seketika pendaki berteriak, "Awas jatuh, tebingnya curam," kepada nenek-nenek itu. Nenek-nenek itu menengok dengan tatapan seram dan menjawab kalau dia tinggal di sini dan ia senang kalau malam di sini sangat ramai. Banyak yang memberinya makan ketika nenek-nenek itu menghilang. Pendaki itu baru sadar nenek-nenek yang ditemui merupakan makhluk gaib. 2. Pasukan berseragam depan tenda. Seorang pendaki bersama 12 temannya pernah melihat sosok hitam melambaikan tangan ke arahnya di tengah pendakian. Saat bertanya kepada teman-temannya, tak ada satupun yang melihat sosok hitam tersebut. Karena cuaca memburuk, mereka mendirikan tenda lebih awal. Malam pun tiba. Pendaki yang melihat sosok hitam tidak bisa tidur dan ingin mencari udara segar. Namun saat keluar tenda, ia banyak sekali tentara berwajah pucat mengelilingi tenda bersama seekor harimau gaib yang menatap pendaki dengan mata yang bersinar. Untungnya pendaki itu terselamatkan oleh wanita yang melantunkan ayat-ayat di atas bukit. Wah, ngeri sekali ya viewers. 3. Arwah gentayangan di Kawah Ratu dan Curug Seribu. Dua tempat ini paling dikenal sebagai tempat terangker. Menurut penduduk, banyak sekali arwah gentayangan tersebar di kedua tempat ini. Arwah di Kawah Ratu disebut meninggal karena menghirup racun belerang. Sedangkan arwah di Curug Seribu berkeliaran karena banyak orang yang tenggelam di sana saat hendak mandi. Air terjun dengan arus deras yang membuat tempat ini menelan banyak korban. 4. Lantunan gamelan mistis. Lantunan ini merupakan misteri yang ditakuti oleh banyak orang.
karena biasanya membuat pendaki tersesat. Seorang pendaki mengaku pernah mendengar suara gamelan dengan nada yang sangat jelas. Nada yang syarat dengan suara mistis membuat mencari sumber suara. Namun, semakin dicari, suara gamelan semakin masuk ke dalam hutan yang rimbun. Bagi viewers yang akan mendaki gunung Salak, hati-hati ya dengan lantunan gamelan ini. 5. Kampung Setan. Seorang pendaki mengaku pernah mengalami kejadian mistis saat membeli pisang goreng di puncak Gunung Salak. Padahal di sana tidak pernah ada orang yang berjualan. Untungnya pendaki tersebut masih bisa kembali menemui teman-temannya meskipun sudah memakan makanan dari alam gaib. Hai viewers, kembali lagi bersama Indahnya Dunia. Kali ini kita akan membahas 5 banjir paling mematikan sepanjang sejarah yang kalian tidak ketahui. Sebelumnya jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Yuk simak 5 banjir paling mematikan sepanjang sejarah. Hai, viewers pasti pernah mendengar atau melihat banjir bukan? Banjir merupakan salah satu bencana alam yang biasa terjadi saat musim hujan atau terjadi hujan secara terus-menerus. Banjir juga dapat merenggut nyawa dan menghancurkan tempat tinggal. Nah, kali ini kita akan membahas beberapa banjir paling mematikan sepanjang sejarah. Pasti kalian penasaran kan? Let's check out. Pertama, banjir Sungai Yangtze 1911. Pada September 1911, banjir Sungai Yangtze berdampak pada 4 provinsi Cina hingga seluas 1.800 km persegi dan menghancurkan rumah 500.000 warga, sekitar 100.000 orang tenggelam, dan 100.000 lagi dibunuh oleh para bandit yang kelaparan. Wilayah yang tadinya subur, hijau, dan menjadi lumbung pangan bagi 2 juta orang, sekarang menjadi laut di pedalaman sehingga tanaman pangan ternak atau manusia tidak bisa bertahan hidup. 2. Banjir Hanoi dan Delta Sungai Merah 1971. Menurut Dinas Kelautan dan Atmosfer National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), banjir sungai ini Hanoi adalah salah satu banjir terbesar pada abad ke-20. Banjir itu menewaskan sekitar 100.000 jiwa dan berdampak pada jutaan orang lain. 3. Banjir Sungai Kuning 1938. Pada 1938, selagi berlangsungnya konflik perang perlawanan anti-Jepang di Cina, pasukan nasionalis Cina menjalankan suatu misi, meledakkan tanggul di Sungai Kuning untuk memperlambat majunya pasukan Jepang. Sebagai akibatnya, sungai melebur ke tanah-tanah pertanian, mengusir jutaan orang dari rumah mereka dan menewaskan ratusan ribu warga. 4. Banjir Bendungan Ban Kiao 1975. Pada 8 Agustus 1975, Sungai Ru di Provinsi Henan, Cina meluap dengan cepat. Jika warga tidak cukup menimbun karung-karung pasir pada di bendungan Baniako pada waktunya, maka banjir besar akan melanda wilayah itu dan mengancam jutaan jiwa, menghancurkan properti dan merusak lahan yang luas. 5. Banjir Laut Utara 1953. Banjir Laut Utara biasanya terjadi di kawasan lain sekitar laut itu, tapi pernah juga melanda lautan Irlandia di lepas pantai barat Inggris. Pada Januari 1953, air yang meluap menenggelamkan kapal feri penumpang Princess Victoria karena kapten kapal nekat menyeberang laut Irlandia walaupun sudah dilarang. Hai viewers, kembali lagi bersama Indahnya Dunia. Kali ini kita akan membahas 5 film horor Indonesia yang diangkat dari kisah nyata yang kalian tidak ketahui. Sebelumnya jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Yuk simak 5 film horor Indonesia yang diangkat dari kisah nyata. Hai, viewers tahu bukan, nyata memang sangat menarik untuk ditonton. Apalagi kalau mengangkat kisah horor. Berhubung ada banyak kisah seram yang terjadi di Indonesia, banyak pembuat film yang terinspirasi dari mengangkat kisah tersebut ke layar lebar. Nah, kali ini kita akan membahas beberapa film horor Indonesia yang diangkat dari kisah nyata. Kira-kira ada apa aja ya? Let's check out.
Pertama, Rumah Pondok Indah. Film ini terinspirasi dari sebuah kisah rumah di kawasan Pondok Indah. Rumah ini terkenal angker dan seram. Banyak warga yang mengatakan bahwa penjual nasi goreng yang mangkal di sekitar rumah angker tersebut tiba-tiba menghilang secara misterius. Film ini bercerita tentang pengalaman sebuah keluarga yang sering dihantui oleh makhluk halus. Dalam waktu 24 jam, seluruh keluarga ini tewas secara misterius. Peristiwa mengerikan tersebut terus berulang meski rumah tersebut dijual ke pemilik yang baru. Apa viewers sudah pernah nonton? 2. Rumah Kentang. Film horor Indonesia berikutnya yang diangkat berdasarkan kisah nyata yaitu Rumah Kentang yang dirilis pada tahun 2012. Kabarnya film Rumah Kentang diadaptasi dari kisah nyata yang pernah terjadi di sebuah rumah di daerah Dharma Wangsa yang kemudian dijadikan lokasi syuting film ini. 3. KM97. Film ini diangkat dari kisah misterius tentang hilangnya seorang anak di kilometer 97 Tol Cipularang yang merupakan tol penghubung Bandung dan Jakarta. Menurut cerita yang beredar, seorang keluarga yang tengah berhenti di kilometer 97 tak menyadari bahwa anak kecil yang ikut dengan mereka bukanlah anak mereka, sungguhan. Kabarnya anak tersebut merupakan arwah anak lain yang menyamar menjadi anak mereka dan menimbulkan suasana mencekam. Seram banget ya viewers. 4. Terowongan Casablanca. Cerita seram tentang terowongan Casablanca menjadi salah satu cerita horor yang paling populer dibicarakan. Terowongan yang terletak di Jalan Kuningan, Jakarta Selatan ini dikenal rawan terjadi kecelakaan. Sampai pada akhirnya pada tahun 2007, Nanang Setiabudi menggarap cerita ini menjadi sebuah film dengan judul yang sama. Diyakini oleh masyarakat sekitar, di terowongan Casablanca sering nampak makhluk halus yang mengganggu orang-orang yang melewati jembatan tersebut. Dalam filmnya menceritakan dua pasang kekasih yang menggugurkan kandungan. Si perempuan meninggal dan menjelma menjadi kuntilanak. 5. Danur. Danur merupakan film horor yang diangkat dari buku karya Risa Saraswati. Gerbang dialog Danur, kisah sendiri ditulis berdasarkan pengalamannya sendiri sebagai seorang indigo. Hal tersebut membuatnya dapat berkomunikasi dengan makhluk yang enggak dapat dilihat oleh semua orang. Film ini digarap oleh Awi Suryadi. Ini akan memperlihatkan bagaimana Risa berkomunikasi dengan teman-teman. Tak kasat matanya, dia juga menemui berbagai rintangan saat bertemu makhluk gaib yang jahat. Viewers, kembali lagi bersama Indahnya Dunia. Kali ini kita akan membahas 5 sisi gelap hiburan Korea yang tidak kalian ketahui. Sebelumnya jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Yuk simak 5 sisi gelap dunia hiburan Korea. Hai, apa yang viewers pikirkan saat mendengar kata K-pop? Pasti penampilan ceria, tampan, cantik, hidup glamor, dan lainnya. Tapi viewers tahu nggak sih, ternyata di balik kehidupan glamor dan ribuan fans yang mencintai mereka, ternyata menjadi idol K-pop memiliki sisi gelapnya loh. Kira-kira ada apa aja ya? Let's check out. Pertama, diikuti Saseng. Fans adalah sumber kekuatan para idol K-pop, tapi fans yang terlalu obsesif justru membahayakan mereka. Fans yang terlalu obsesif ini disebut sebagai Saseng. Saseng sering mengganggu privasi idol K-pop dengan menguntit, meretas akun media sosial pribadi, bahkan memasang kamera dan perekam suara di kamar hotel sang idola. 2. Kerja tanpa kenal istirahat. Setelah debut, idola K-pop harus melalui persaingan ketat untuk bisa meraih popularitas. Tampil sesering mungkin di acara televisi adalah satu-satunya cara untuk sukses dalam waktu sesingkat mungkin. Salah satu grup K-pop paling produktif, BTS misalnya. Dalam film dokumenter Burn the Stage yang dirilis pada beberapa waktu lalu, Jungkook, member BTS, nyaris tumbang di belakang panggung karena kelelahan.
3. Sikap dan kepribadian harus sempurna. Di dunia hiburan Korea, gestur tubuh yang simple yang biasa kita lakukan bisa jadi pemicu kritik pedas netizen. Selama di depan kamera, seorang idola harus menampilkan perilaku yang sempurna. Harus selalu sopan, tersenyum, berkata baik, dan berperilaku terpuji lainnya. Tidak sedikit idol K-pop yang terkena hujatan karena dianggap berbuat kurang sopan di depan kamera. 4. Dibayangi gangguan mental. Tidak sedikit dari mereka yang mengalami gangguan mental karena berusaha sebisa mungkin menghindari sentimen negatif publik. Beberapa idol K-pop mengaku mengalami depresi, gangguan pola makan, insomnia, dan gangguan panik. Kematian Jonghyun SHINee pada Desember tahun lalu perlahan menarik perhatian publik mengenai kesehatan mental para idol K-pop. 5. Dilarang berpacaran. Sudah rahasia umum kalau banyak agensi yang mengatur kehidupan pribadi para idol K-pop. Agensi besar seperti JYP dan YG Entertainment bahkan melarang artis-artisnya berpacaran. Larangan ini menjaga para fans tetap menyukai idolanya dengan memberi harapan palsu kalau idola tersebut available. Hal ini karena banyak fans K-pop yang tidak terima dengan berbalik menghujat saat idolanya ketahuan menjalin hubungan. Nah, viewers, jika kalian punya pendapat, silahkan tulis di kolom komentar ya. Hai viewers, kembali lagi bersama Indahnya Dunia. Kali ini kita akan membahas 4 kecelakaan kereta api terburuk di dunia yang tidak kamu ketahui. Tapi sebelum itu jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Yuk simak 4 kecelakaan kereta api terburuk di Indonesia. Hai. Kereta api merupakan moda transportasi yang paling banyak digunakan di dunia. Selain cepat, biaya yang digunakan juga tergolong murah loh viewers. Selain itu, fasilitas yang ditawarkan pun juga tak kalah bagusnya dengan pesawat atau kapal laut. Namun, sayang moda transportasi ini juga tak luput dari kecelakaan. Selain mengakibatkan kerugian, kecelakaan ini juga merenggut banyak jiwa loh viewers. Let's check out. Pertama, kereta api Bintaro. Sebuah kereta api dari Rangkas Bitung bertabrakan dengan kereta api yang berangkat dari stasiun Tanah Abang di Bintaro. Kecelakaan yang terjadi pada pukul 6.45 waktu Indonesia Barat ini terjadi karena human error antara masinis KA 225 dan petugas stasiun. Korban meninggal mencapai 156 orang dan lebih dari 300 orang terluka. Kecelakaan tersebut menjadi kecelakaan kereta api terparah dalam sejarah Indonesia dan hingga kini menjadi trauma bagi korban dan juga masyarakat luas. 2. Kecelakaan Lembah Anai. Tugu prasasti yang diyakini merupakan batu nisan makam ratusan korban kecelakaan kereta api di Lembah Anai, Sumatera Barat tahun 1444 dan 1445. Peristiwa tragis ini terjadi pada tanggal 25 Desember 1444, di mana 200 orang tewas dan 250 lainnya luka-luka karena kereta api kehilangan rem. Rel Lembah Anai, Sumatera Barat memang cukup terjal sehingga rawan kecelakaan. Tak berapa lama kemudian, tepatnya pada 23 Maret 1945, kecelakaan kembali terjadi di lokasi yang sama. Tetapi tak diketahui jumlah korbannya. Sebagaimana dilaporkan, korban meninggal 2. Kecelakaan itu dikuburkan di satu lubang yang sama. Korban kecelakaan pertama dikuburkan sedalam 5 meter, sedangkan yang kedua digali 2 kubur di atasnya. 3. Kecelakaan kereta Empu Jaya. Pada 25 Desember 2001, kecelakaan parah kembali terjadi. Kali ini KA 146 Empu Jaya menabrak KA 193 Gaya Baru Malam Selatan yang sedang menunggu bersilangan di stasiun Ketagungan Barat, Brebes, Jawa Tengah. Kecelakaan yang menewaskan 45 orang ini murni kesalahan masinis KA Empu Jaya yang tak mengurangi kecepatan saat melewati sinyal aspek, kuning, dan tak berhenti saat lampu merah. 4. Kecelakaan KRL tahun 2013.
Kecelakaan KRL kereta api Bintaro tahun 2013 atau juga disebut tragedi Bintaro 2 adalah kecelakaan kereta api yang terjadi pada tanggal 9 Desember 2013. Rel listrik KRL Komuter Line menabrak sebuah truk tangki Pertamina yang membawa bahan bakar jenis premium sebanyak 24.000 liter di perlintasan kereta api Pondok Betung, Bintaro pada Senin pagi. Kecelakaan ini terjadi diduga karena truk bermuatan tangki menerobos saat palang pintu yang tidak berfungsi. Kecelakaan ini membuat lalu lintas kereta api di antara Kebayoran dan Pondok Ranji terhambat, sehingga kereta api arah Serpong maupun Tanah Abang tidak bisa melintas. Butuh beberapa waktu sampai jalur bisa dilewati. Hai viewers, kembali lagi bersama Indahnya Dunia. Kali ini kita akan membahas 5 pandemi mematikan pada masa lalu yang kalian tidak ketahui. Sebelumnya jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Yuk simak 5 pandemi mematikan pada masa lalu. Hai, kali ini kita akan membahas beberapa pandemi mematikan pada masa lalu. Pastinya penasaran kan? Let's check out. Pertama, Black Death. Wabah ini berasal dari Asia pada tahun 1330-an dan tiba di Eropa pada tahun 1347 setelah beberapa kapal yang terinfeksi berlabuh di Sisilia. Hanya dalam waktu 5 tahun, wabah ini menewaskan sekitar 27 juta orang di Eropa. 2. Spanish Flu. Spanish Flu merupakan flu paling mematikan sepanjang sejarah. Spanish Flu ini dimulai pada tahun 1918 dan telah merenggut sekitar 50 juta orang. Flu ini awalnya ditemukan di Eropa, Asia, dan Amerika sebelum menyebar ke seluruh dunia. 3. Asiatic Flu atau Russian Flu. Wabah Asiatic Flu atau Russian Flu ini menyebar pada tahun 1889. Flu ini telah menewaskan sekitar 1 juta nyawa di dunia. Kasus awal wabah flu ini berada di Asia Tengah, Kanada, dan Greenland. 4. Antonine Plague. Wabah ini bermula dari Asia Kecil, lalu menyebar hingga ke Yunani dan Italia pada tahun 165 hingga 180 Masehi. Wabah ini telah merenggut sekitar 5 juta nyawa hingga pada puncaknya terdapat sekitar 2.000 kematian per harinya. 5. The Third Plague Pandemic. Wabah pes ini dimulai pada tahun 1855 hingga 1960. Wabah ini berasal dari Cina, lalu menyebar ke India, Hong Kong, hingga Eropa. Wabah ini telah merenggut nyawa sekitar 12 hingga 15 juta di seluruh dunia. Nah, viewers, sekian beberapa wabah pada masa lalu. Mengerikan sekali bukan? Semoga pandemik pada masa lalu tersebut tidak akan terjadi lagi. Jangan lupa untuk subscribe sarannya. Terima kasih.